Tasawuf seringkali al-ma'rifatu billah, ma'rifat bersama Allah, karena yang memakrifatkan itu Allah. Situasi kondisi ma'rifat syakilah sesuai dengan syakilah kita ya. Rasulullah SAW pernah diperintahkan, katakan Muhammad, kullu ya'malu ala syakilatih, masing-masing mengamalkan menurut syakilah. Syakilah itu kemampuan, kapasitas, format, nuansa yang ada di dalam jiwa, pikiran, akal masing-masing umatmu. Itu adalah filosofi pendidikan sebenarnya. Nah, ini semua dalam rangka meraih apa yang disebut wilayah al-baqa billah, baqa billah, baqa bersama Allah, yang diawali dengan al-fana, kemudian al-baqa. Sehingga orientasi daripada pendidikan tasawuf ini adalah az-zatul ilahi, zatullah, yang disebut sebagai wilayah al-haqiqah. Zatul ilahi ini wilayah al-haqiqah. Inilah secara sederhana kita memahami bahwa kepribadian kita haruslah bergerak billah, bersama Allah. Oleh karena itu di dalam sistematika yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengenai ilmu pengetahuan, ada ilmu yang sifatnya zahir, ada yang ilmu yang sifatnya batin. Yang zahir tadi dibagi satu zahirus syara', wilayah Islam, zahirus syara'. Ada batinus syara', itu wilayah iman, itu namanya ulumut thariqah, karena melaksanakan iman. Ketika kita beriman, bagaimana mempraktekkan iman, itulah prakteknya adalah wilayah thariqah. Ihsan ini adalah mempraktekkan untuk memasuki wilayah haqiqah. Ini semua adalah dalam rangka meraih Islam yang kafah yang tadi kita sebutkan, untuk khulu fisilmi kafah, supaya kita memasuki Islam dengan total dan kita tidak hipokrit. Tidak juga kita ini melihat sesuatu tidak utuh lalu kita katakan itu sesuatu yang utuh. Ini semua adalah bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan 3 disiplin yang sangat berpengaruh di dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia. Kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan bagaimana sebenarnya kita proses perjalanan menempuh itu semua. Maka seseorang dibutuhkan proses as-suluk, ilallah, menempuh jalan Allah, menempuh jalan menuju Allah. As-suluk ilallah. Sebegitu rumit perjalanan ini, tetapi kalau kita ada panduan, ada yang memandu menuju kepada Allah, maka semuanya akan menjadi sangat mudah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida.
siapa yang dolalah, siapa yang tersesat di dalam perjalanan menempuh 3 amaliyah tadi, maka falan tajidalahu, dia tidak akan pernah menemukan waliyam mursyida, seorang wali yang mursyid. Inilah sesungguhnya yang memberi guidance, bimbingan rohani, spiritualitas di dalam diri kita untuk menempuh as-suluk ilallah. Penempuhan inilah yang disebut dengan at-tariqah. At-tariqah itu artinya jalan, tapi secara terminologis at-tariqah itu adalah as-suluk ilallah biturukin khasin, jalan menempuh menuju kepada Allah dengan cara yang sangat khusus. Bukan berarti jalan begitu saja. Makanya di Al-Quran disebutkan wa'ala istaqamu ala tariqah, hendaknya engkau istiqamah di jalan tariqah ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka Allah akan memberikan air rohaniyah yang begitu melimpah ruah di dalam jiwanya. Ini awal kita mengenal at-tariqah. Makanya diperlukan seorang mursyid, pembimbing, tapi mursyid yang walian. Di dunia ini hadirin sekalian banyak wali, tapi belum tentu mursyid. Barangkali juga banyak mursyid, tapi belum tentu dia seorang wali. Seorang wali yang mursyidah, inilah yang disebut al-insan al-kamil, al-mukammil. Manusia yang sudah sempurna secara rohaniyah, dia sendiri sudah ma'rifatullah, dan dia tahakkuk atas kemakrifatannya di wilayah hakikat. Dan al-mukammil diberi license oleh Allah untuk menyempurnakan yang lain. Ini disebut waliyam mursyidah. Nah, ini yang membimbing kita semua untuk agar as-suluk ilallah ini benar-benar mudah dan meraih jalan yang begitu sukses. Karena tanpa pembimbing rohaniyah kita tidak akan pernah tahu bagaimana detil-detil perjalanan, pernik-pernik yang begitu banyak, jebakan-jebakan, banyak hurur, satu tipu daya yang bertahap-tahap, berlapis-lapis luar biasa. Rasulullah SAW ketika Mi'raj tetap didampingi oleh malaikat Jibril, karena ada lapisan-lapisan kauniyat, lapisan-lapisan alam malakut, lapisan-lapisan alam jabarut, lapisan-lapisan alamul lahud, bahkan lapisan yang sesungguhnya yang di situ sampai pada tahap di mana malaikat Jibril sendiri sudah tidak mampu melangkah, karena di situ adalah wilayah haqaik, wilayah hakikat. Karena itulah perlunya waliyan mursyidah yang membimbing kita sampai pada tahap kita ini benar-benar al-wusul ilallah, yaitu usul kepada Allah. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri di dalam bidang amaliyah rohaniyah, inilah yang disebut waliyam mursyidah. Di bidang syariah itu disebut al-mujtahid. Waliyam mursyidah adalah seorang mujtahid mutlak di bidang rohaniyah.
Makanya di ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Bersamalah dengan orang-orang siddiqun. Siddiqun itu adalah para aulia yang mursyid. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.